Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan, istiqomahnya kita melakukan amal salih dan amal ibadah, saat kita meninggal dunia, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, insan teladan sepanjang zaman, yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Bahkan beliau tidak sekadar mengajarkan, namun juga menjadi teladan kebaikan untuk kita. Beliau pula yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat salam ini semoga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan pagi ini, mari terlebih dulu kita membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan urusan orang-orang yang kita cintai untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga lekas sembuh. Yang sehat semoga dijaga kesehatannya dan berkah selalu. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat kita lebih baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita
baca dulu Sayyidul Istighfar dengan keutamaannya. Kalau kita, kata Nabi, kalau kita membaca Sayyidul Istighfar di siang atau hari atau awal hari seperti pagi ini, kemudian kita meninggal, ya tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Yang jelas kita harus dawamkan, rutinkan zikir ini di pagi dan petang. Ya, ini Sayyidul Istighfar. Kalau kita baca ketika meninggal, min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjutkan pengajian kitab tafsir surah Yasin karya Syekh Hamami Zadah yang berisi penjelasan surah Yasin yang umum kita baca biasanya berkenaan di malam atau hari Jumat. Padahal bagusnya itu surah Yasin dibaca setiap malam. Sehingga kalau ada yang mengatakan Jumat mah baca Al-Kahfi, betul. Ya. Di hari Jumat atau malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Tapi Yasin tiap malam, itu bagusnya. Ya. Dan surah Yasin itu bisa kita baca baik berkenaan dengan orang yang hendak meninggal atau setelah meninggal, karena dalilnya Iqra'u Yasin inda mautakum. Juga kalau kita punya hajat, punya kebutuhan, minta kepada Allah dengan wasilah tawasul, berperantaraan dengan apa? Rahasia yang terkandung keagungan, keberkahan daripada apa? Surah Yasin. Baca surah Yasin. Namun karena di kita ini malas, baca Yasinnya tiap malamnya malas, akhirnya diringkas. Baca Yasin cuma malam Jumat. Ya masih mending daripada tidak sama sekali. Jadi bagusnya Yasin itu dibaca, dihafal. Supaya kita ini memahami apa yang kita baca, kita bahas tafsirnya. Supaya ketika baca surah Yasin, oh ini tuh maksudnya. Mursalin, oh dikira para rasul utusan Allah. Yang dimaksud adalah para nabi dan rasul itu. Oh bukan ternyata. Tapi siapa? 3 utusannya Nabi Isa yang diutus ke satu kota namanya Antioquia. Nah, di Antioquia itu ada masjid dan makamnya Habib An-Najjar itu. Yang kemudian nanti ini diceritakan Habib An-Najjar meninggal sebagai syahid karena dilempari dengan batu alias dirajam. Dilempari batu oleh mereka. Oleh mereka ini yang menolak dakwahnya utusannya Nabi Isa Antioquia di Antioquia. Sebab menurut satu riwayat ini Habib An-Najjar lahir dan hidup di sekitar tahun 5 Hijriyah. 5 Masehi, mohon maaf. 5 Masehi. Kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di halaman 7. Baris ke-6 atau baris ke-7 dari bawah.
Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sadaqallahul adzim wal ma'na Allah alam min muradi. Nah, sebelumnya itu kemarin tuh ya, betul? Sebelumnya itu ada ayat begini, qalu, mereka orang-orang Antiokhia yang menolak dakwahnya murid-murid atau sahabat-sahabatnya Nabi Isa yang 3 orang itu di antara Syamun. Mereka berkata begini, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami tatoyarna, bernasib malang, bikum, sebab kalian, hei utusan Nabi Isa. Kenapa coba mereka merasakan kemalangan? Emang apa yang mereka alami? Kemalangan apa? Malang itu apa sih? Ya ketidakenakan. Wadzalika annal matara hubisa anhum. Saat itu hujan tertahan. Tidak kunjung turun hujan. Wa kathurat bainahum amradun mukhtalifatun. Banyak sekali di antara mereka penyakit yang beraneka macam. Mereka berkata, ma asobatna hadhil baliyah illa bisyu'mi kudu mikum. Ada kemarin ya? Tidaklah bala malapetaka ini terjadi di tengah kami, melainkan ini karena apa? Karena kedatangan kalian. Ini sebab kesialan gara-gara kalian datang. Hei, 3 utusan Nabi Isa. Mereka nyalahin begitu. Kemudian mereka pengikut Antiokhia, penduduk Antiokhia itu juga berkata, la illam tangtahu lanarjumannakum. Ini harus nyambung dulu nih. La illam, sesungguhnya jika kamu, hei, siapa utusannya Nabi Isa, jika kamu tidak berhenti apa? Untuk menyeru kami, artinya jika kamu terus-terusan mengajak kami, mendakwahi kami penduduk Antiokhia, lanarjumannakum, pasti kami akan merajam kalian. Apa merajam itu? Melempari dengan batu sampai mati. Nah, merajam itu nanti saya akan lempari. Setan itu kan syaitonir rajim, karena dia dilempari dari arah langit. Ketika dia mau ke langit untuk mencuri dengar goresan-goresan di lauh mahfuz, mereka setan ini dirajam tuh, dilempar. Tapi kalau kita terjemahan syaitonir rajim, setan yang terkutuk, taunya terkutuk aja, padahal ada maknanya. Nah, kata penduduk Antiokhia, kalau kamu tetap mendakwahi kami, pasti kami akan merajam kamu, melempari kamu, melempari atau membunuh kamu, melempari sampai mati dengan cara melempari kalian dengan batu. Wa yamassannakum, dan kamu pasti akan mendapatkan apa? Minna, dari kami, azabun alim. Awas, azabun alim di sini bukan siksanya dari Allah. Ya. Ternyata kalau kamu pahami dari tafsirnya, ini adalah ucapannya siapa? Ucapannya penduduk Antiokhia yang mengancam kepada 3 utusannya Nabi Isa. Kamu kalau nggak berhenti dalam mendakwahi kami, terus-terusan dakwahi kami, kamu akan kami rajam dan kamu akan mendapatkan walayamassannakum. Masa itu kan artinya apa? Masa, ya, ada yamusu, memegang, maka akan memegang kepada kamu, masa nggak enak kan? Maka kamu akan mendapati, ya, minna, dari kami, adzabun, siksa, alimun, yang pedih. Ini bukan siksa dari Allah, siksa yang akan dilakukan oleh penduduk Antiokhia. Nah, maka ketika para utusan itu mendengar siapa? Mendengar ucapan tadi yang diucapkan oleh penduduk Antiokhia, qalu, utusan-utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum, ta'irukum, kemalangan kamu
yang kamu rasakan berupa apa tadi? Hujan yang belum kunjung turun. Terus apa lagi tadi? Munculnya, merebaknya, tersiarnya beraneka macam penyakit. Itu ma'akum adalah secara bahasa ma'a serta kalian. Maksudnya apa? Adalah sebab atau ulah kamu sendiri. Allah tuh bilang begitu. Apa ayatnya? Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, gitu ya. Kira-kira begitu intinya. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk karena ulah kamu. Ulah kamu, min nafsik, dari diri kamu. Termasuk zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima, bi itu dengan, baknya bi sababiyah. Sebab ma apa kasabat, bima kasabat aidikum, yang diusahakan oleh tangan kamu sekalian. Artinya banjir, longsor, apalagi tuh gempa, gunung meletus. Betul, semua itu atas kehendak Allah, betul. Tapi wasilahnya, kalau bahasa kita, syariatnya karena ulah tangan manusia. Tuh banjir kemungkinan besar tidak akan terjadi kalau manusia tidak buang sampah sembarangan. Tidak akan longsor kalau tidak dilakukan apa? Ilegal logging, penebangan liar. Itu kan ulah tangan manusia juga. Nah, begitupun ini kata utusan-utusan Nabi Isa, ta'irukum ma'akum. Kemalangan yang kamu alami itu ma'akum, karena kamu sendiri. Ay asobakum syu'mukum bikufrikum. Sebab kekufuran kalian. Kalian ingkar, tidak mau apa? Mengimani apa yang didakwahkan. Wa bikizbikum, dan karena dusta kalian, yakni asobakum asyu'mu. Ini kalian akhirnya tertimpa asyu'mu, kesia-sialan. Dalam doa membasuh tangan yang kiri, dalam kitab Maraqil Ubudiyah ada tuh, kalau tangan kiri itu apa tuh, ada minasyu'mi wal halakah, dari kesialan dan kehancuran. Berlindung kepada Allah dari minasyu'mi wal halakah. A'in dzukirtum, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. A'in dzukirtum, apakah jika kamu dzukirtum, diberi peringatan. Bal antum qaumun musrifun, tetapi kamu qaumun adalah kaum musrifun yang melampaui batas. Ada batas, mereka melanggarnya. Seperti ada halal, ada haram, ada batas. Jangan dilampaui. Kalau dilampaui berarti keluar dari yang halal. Bahkan dalam hadis innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Jangan dilewati. Ada koridor, ada batasan dalam beragama. Maka jangan melampaui batas. Wajah kita lanjut dari situ ya, 2 baris sebelum. In wa'idtum billah, ada enggak? Maksudnya in qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi. In wa'idtum, maksudnya in jika wa'idtum, kalian hei penduduk Antioquia, wa'idtum dinasihati. Kan ada mau'idhah ya, mau'idhatul hasanah. Sebenarnya kalau di NU itu bukan tausiah. Ada ceramah umum disebut tausiah. Umumnya disebut mau'idhatul hasanah. Misalnya mau'idhatul hasanah oleh Ustadz Ahmad Ghaus misalnya. Mau'idhatul hasanah, nasihat kebaikan. Karena dalilnya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal
mau'izatil hasanah. Maksudnya jika kalian hai penduduk Antioquia, in wa'idhum jika dinasihati agar beriman, billahi kepada Allah, tatoyyartum, maka kalian anggap itu nasihat sebagai bentuk kemalangan. Bahkan orang munafik pernah dibahas tuh kita dalam tafsir Jalalain, digambarkan matalum kama talil ladzi istauqada nara falamma atma haulahu dzaballahu binuri matrafir dzumatillahi yubsirun. Terus membuka yang pemlayar jan au qasayyibim minas samaa'i fi dzulmatu wa ra'du wa barq. Ya. Nasihat itu mereka diingatkan terhadap kebaikan dianggap sebagai apa? Petir ya, yang memekakkan telinga mereka. Mereka nggak mau dengar itu. Sehingga mereka ya ja'alun asabi'ahum, nutupin telinga mereka, nggak mau dengar. Nah, penduduk Antioquia juga ada kesamaan. Kok ada kesamaan? Ya karena ayat-ayat ini disajikan supaya Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, utamanya juga kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Nih, dulu ada kejadian yang sama, yang mirip-mirip. Karena ini juga kan bukan sekedar mengisahkan saja, tapi ada pelajaran yang ingin diambil untuk umat yang datang di kemudian hari. Yakni yang datang di zamannya Nabi dan tentu juga hari ini. Kita. Nah, jika kalian penduduk Antioquia dinasihati agar beriman pada Allah, tatoyyartum, kamu anggap itu sebagai bentuk kemalangan. Bina, ya, sebab diri kami ini kami yang diutus oleh Nabi Isa. Au tawa'adtumuna birrajmi, atau kalian hai penduduk Antioquia mengancam kami dengan apa? Birrajmi, dengan perajaman. Apa perajaman itu? Pelemparan batu sampai mati. Kayak orang yang apa itu? Ada kan hukuman rajam? Zina apa? Muson ya? Dirajam, dikubur setengah badan katanya kan? Di tengah umum, jalan umum, lalu dilempari sampai mati. Ngeri amat. Ya biar kita itu ada efek jerak. Ngeri ah. Ya di dunia kalau orang maksiat bisa bebas, di akhirat enggak. Ya di dunia juga enggak bebas, enggak bisa lepas dari pantauan, monitoring Allah. Bal antum, bahkan kamu sekalian, hei penduduk Antioquia, qaumun adalah kaum musyrikun, yang musyrik, menyekutukan Allah. Fatajra'una ala qatlir rusuli, karena itu tajra'un, kalian lancang, ala qatlir rusuli, ala atas qatlir rusuli, untuk membunuh utusan. Lancang kalian sampai membunuh utusan. Fabalagha dzalikal khabaru habiban. Fabalagha, lalu sampailah dzalika, hal itu, dzalikal khabaru, berita itu, berita tentang ancaman sekaligus penolakan, atau penolakan sekaligus ancaman dari penduduk Antioquia kepada 3 utusan Nabi Isa. Sampai kepada siapa? Habiban, kepada Habib An-Najjar, yang dulu sebagai seorang tua, yang kemudian sudah ikuti dakwanya utusannya Nabi Isa. Apa ayat ini? Ayat selanjutnya 20. Waja'a min aqsal madinati rajul yas'a. Ini kata Allah nih. Waja'a, dan datanglah, atau telah datang, boleh. Min, dari aqsa. Aqsa ini ujung, atau yang jauh, nun jauh di sana.
Ya, saking orang ini mau menyampaikan kebaikan, dari jauh pun beliau mau datang. Kira-kira begitulah. Dan datanglah min aqsa, dari ujung al-Madinati, kota. Jadi yang dimaksud bukan Madinah al-Munawwarah, tapi kota Antokia. Dari ujung kota itu, kota Antokia. Siapa? Rajulun, seorang laki. Yang dimaksud adalah Habib an-Najjar. An-Najjar itu ya, Habib an-Najjar adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang kayu. Yas'a, yang mana ia itu bergegas. Ya. Secara bahasa, sa'i itu usaha, berusaha, atau kalau dalam prakteknya haji atau umroh, sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Ya. Lebih cepat. Ada lari cepatnya, ada. Datang seorang laki-laki yas'a, yang bergegas. Siapa? Wahwa Habibun an-Najjar, yakni Habib an-Najjar. Wa qala As-Sadiyu, dan berkata Imam As-Sadiyu, kata beliau, karena ada ini siapa? Habib an-Najjar menurut As-Sadi, qasaron, adalah pembangun gedung-gedung. Menurut Imam As-Sadi, satu riwayat mengatakan bahwa ini siapa? Habib an-Najjar bukan tukang kayu, tapi apa? Pembangun gedung. Kontraktor mungkin begitu ya, kira-kira. Ya, bisa saja dikaitkan dengan kayu, ya berkaitan dengan gedung, di mana gedungnya itu dibangun dengan membutuhkan komposisi ataupun konstruksinya di antaranya adalah kayu. Mungkin begitu. Titik. Waqala Wahbun, dan berkata Syekh Wahab, karena ada rojulan, seorang laki-laki itu, yakni Habib an-Najjar, ya'malul hariro, membuat al-hariro, sutra. Menurut Syekh Wahab ada keterangan lain, bahwa Habib an-Najjar itu profesinya membuat apa? Sutra, memintal sutra. Wa kana manziluhu, dan ada rumahnya itu inda aqsa babin. Inda itu di dekat, atau maksudnya terletak dekat, aqsa ujung, babin pintu, di sisi, inda itu di sisi, di dekat apa namanya? Aqsa. Apa aqsa tadi itu? Ujung. Maksudnya paling ujung. Babin, pintu, min abwabil Madinati, dari pintu-pintu, maksudnya gerbang kota Antokia. Rumah itu di awal depan. Ya. Masih ingat bahwa di penjelasan sebelumnya ada apa namanya, idja'ahumul mursalun id arsalna ilai mutnaini bakadzabuhu ma fa'azaz nabi ta'ala yang baqalu inna ilaikum mursalun. Nah, yang kemudian ketika datang kali pertama itu berarti baru masuk gerbangnya kota Antokia, bertemu dengan Habib an-Najjar. Yang ini disebut dalam kitab ini sebagai ya Sahibu Yasin. Kenapa disebut Sahibu Yasin? Karena beliaulah yang ada dalam kisah surah Yasin. Wa kana rajulan dza sadaqatin. Ini masih menjelaskan profil siapa? Habib an-Najjar. Wa kana, dan ada rajulan, laki-laki itu, dza sadaqatin, tukang sedekah. Dza itu kan apa? Asmaul khamsah, kan ada dzu ya. Ini dza ketika nasab. Dza sadaqatin, yang suka bersedekah atau pelaku sedekah. Dzu malin kan yang memiliki harta. Dza sadaqatin, pelaku sedekah. Tukang sedekah. Ya jema'u kasbahu,
Yajma'u, domir huwa kepada siapa? Habib. Ia selalu yajma'u, mengumpulkan. Kasbahu, bukan mengumpulkan usahanya, tapi hasil usahanya. Yang dimaksud adalah hasil. Beliau mengumpulkan hasil usahanya idza amsa, apabila telah sore. Datang sore, beliau kumpulkan hasil usahanya. Fayaqsamuhu, lalu beliau bagi dua. Ya, nisfaini, separo-separo. Beliau membaginya nisfaini, dua paro. Apa? Separo. Dua bagian. Fayud'imu nispan. Lalu beliau yud'imu, memberi makan nispan yang separo, li'ayalihi, untuk keluarganya. Haknya disampaikan kepada keluarganya. Yang separo untuk makan siapa? Keluarganya. Fayud'imu, maka diberi makan nispan separo itu li'ayalihi, untuk keluarganya. Wa yatasaddaqu binisbihi, dan beliau bersedekah dengan separohnya lagi. Al-akhari, yang lain. Dengan separoh yang lain beliau sedekahkan. Alal fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Luar biasa. Falamma balaghahu, maka ketika sampai kepada beliau kabar tadi tentang apa? Tentang ancaman yang akan dilakukan oleh penduduk Antoki kepada utusan tadi. Sampai kabar ini kepada Habib An-Najjar. Qasadu qatla rusuli, di mana penduduk Antokia itu bermaksud qatlar rusuli, membunuh utusan-utusan itu. Ja'ahum sa'iyan, datang. Ya. Beliau huwa, domini huwa. Ja'a, berarti kan domir huwa, fi'lul madhi. Ia datang, ia telah datang, hum, kepada penduduk Antokia, yang merupakan kaumnya juga. Kaumnya, penduduknya siapa? Habib An-Najjar. Masih penduduk. Ya, karena dia orang situ, ya beliau mengingatkan kepada penduduk Antokia. Sa'iyan, sambil berlari-lari kecil. Atau bergegas. Lari gancang, larinya cepat. Qala, apa kata Habib An-Najjar? Ya qaumit tabi'u. Awalnya ya qaumi, begitu. Hai kaumku, ittabi'ul mursalina, ikutilah oleh kalian al-mursalina, orang-orang, ikutilah utusan-utusan itu. Ikuti utusan-utusan itu yang diutus oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian. Man, orang. La yas'alukum, yang tidak minta kum, kepada kalian. Minta apa? Ajron. Ya kalau buat orang bukan ganjaran, atau dari orang bukan ganjaran, tapi upah. Balasan. Ujroh. Kulian. Seleri, gaji, honor. Di Saudi Arabia itu taksi ujrotun tulisannya. Karena ya ada apa? Sewa mobil taksi namanya. Ikutilah oleh kalian orang yang tidak minta kepada kalian balasan, upah, wa hum muhtadun. Dan mereka, 3 orang utusan itu, muhtadun, adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kata Allah yarham Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub MA. Ini mafhum mukhalafahnya. Ini dulu beliau pernah bilang begini. Mafhum mukhalafahnya adalah tidak boleh meminta upah, tidak boleh meminta imbalan ataupun menentukan tarif dalam berdakwah. Kata beliau haram, mafhum mukhalafah dari ayat ini. Justru sebenarnya kita menyampaikan ilmu itu bukan masalah gratisnya. Betul, tidak tidak boleh menentukan tarif.
Bukan masalah gratis, justru sebenarnya mahal tak terhingga. Tapi yang kita lakukan oleh panitia pun, satu, memahami bahwa beliau ketika diundang mengeluarkan kocek sendiri kan dari kantong sendiri untuk kendaraan, dia pakai supir di perjalanan, dia makan minum dan sebagainya. Nah itu boleh, makanya istilahnya itu bisyarah, bukan apa tadi, imbalan. Bisyarah itu kan kegembiraan, bahasa Sundanya lah kadede. Kadede tahu ya, kadede pangbungah gitu kan. Bukan kita membayar beliau, bukan sebenarnya. Nah, jadi yang berdakwahnya niatnya ikhlas karena Allah, tidak boleh mengharapkan apa tadi, imbalan dari manusia. Tidak boleh menarif. Tapi kita sebagai pengundang, tentu kita juga memahami. Ya enggak? Memahami. Masa beliau itu datang ke kita, kita tidak jamu. Beliau akan menyampaikan ilmu. Beliau orang solih, mendoakan kita. Toh kita memberikannya selain bisyarah juga sebagai hadiah. Gitu. Atau minimalnya sodako. Nah, itu titik temunya di situ aja. Supaya tidak merasa, akhirnya mereka mentarifnya. Tidak boleh. Ya, almarhum Bapak melarang kita semua ini untuk mentarif. Orang mau dengerin kita saja, kita ini sebagai mubaligh, sebagai dai. Orang mau denger kita saja udah bagus. Orang mau ngaji saja udah alhamdulillah. Kalau dia ngasih ke kita, alhamdulillah. Tidak juga tidak apa-apa. Makanya harus punya kasab. Nanti ketika kalian berkiprah di masyarakat, harus punya kasab. Punya usaha. Yang mau dagang bagus, berkah itu. Silakan, dagang itu kan umum. Berniaga itu umum. Berbisnis itu ya umum. Asal jangan sesuatu yang halal. Maaf. Yang jelas tidak boleh sesuatu yang haram. Harus yang halal. Jualan apa saja. Yang penting halal. Jangan malu kalau kamu jualan. Jangan malu. Justru berkah itu ada di situ. Nabi saja dulu berniaga, bermuamalahnya. Kamu sebagai santri mau belajar jualan minyak wangi yang sering dipakai oleh santri atau ustadz. Jualan apa? Peci, songkok, koko. Boleh. Atau dalam fikihnya kamu beli di pasar 20.000, kamu jual 25.000, boleh. Itu namanya murabahah. Ambil untung. Kamu beli beras 1 bal 500.000. Kemudian diecer. Ya, yang mestinya modalnya itu 8.000 per liter, kamu jual 10.000. Boleh? Ya boleh. Ya. Kamu beli pisang 1 tandan, kemudian diecer, dapat untung. Boleh. Jangan takut dan jangan malu kalau kamu dagang. Berkah itu. Jangan malu. Ya. Makanya saya tadi bilang harus punya kasab. Adapun kita berdakwah itu adalah tugas kita. Dan menyampaikan aman apa? Allah menitipkan pada kita ilmu. Dan kalau kamu, ini penting lagi. Kalau kamu dikasih, alhamdulillah. Tapi itu tidak membuat kamu menjadi tidak ikhlas. Kalau kamu tidak dikasih ataupun dikasihnya kecil, ya berarti ikhlasnya kudu gedein. Anggap itu sebagai sedekah ilmu. Bahasanya begini deh kira-kira. Kamu bekerja. Mestinya digaji itu dengan nilai 3 juta rupiah. Tapi karena orang itu tidak mampu menggaji kita dengan seperti umumnya orang gaji kita 3 juta, digajinya 2 juta. Lalu akad deal, ya deal, oke, 2 juta. Harusnya berapa tadi? 3 juta. Kamu tetap mendapatkan honor 3 juta.
yang sejutanya anggap sebagai sedekah. Sedekahnya kita. Begitu. Makin banyak sedekah, luar biasa. Bahkan orang akan baik pada kita. Jangan hanya sesuatu itu berdasarkan transaksi. Ngerti nggak transaksi? Kamu datang dikasih uang beres. Tidak begitu. Tapi kalau kita jadi seorang guru bukan transaksional, artinya ya mau dikasih nggak jadi masalah. Tapi akan manjang. Apa manjang itu? Kita meninggal, dia akan tetap mendoakan kita. Tidak terbatas dengan misalnya kamu sekolah, lulus, udah kadang lost kontak, betul nggak? Dengan guru. Tapi kalau misalnya kita ini bukan karena transaksional, bukan karena uang, itu manjang. Berkepanjangan, berkah itu. Didoakan terus. Apa yang saya alami ini, itu saya yakin karena doa orang-orang solih, orang-orang solihah yang selalu mendoakan saya. Ya, jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu lebih baik begitu. Ketimbang rupiah, deh paling juga nggak seberapa. Nah ini sebagai bentuk didikan dan peringatan nasihat saya kepada kalian sebelum kalian terjun ke masyarakat. Jangan anggap dakwah itu untuk mencari uang. Awas, nggak boleh. Rezeki sudah diatur oleh Allah, betul. Tapi kita harus punya kasab. Ya, harus punya usaha. Gitu. Kalau perlu, kalaupun kamu jadi dai, bisa nulis, kemudian jadi buku itu dijual, boleh nggak? Boleh. Yang kita jual bukan ilmunya, tapi apa? Medianya. Apa medianya? Buku. Sekarang ada yang lebih menarik lagi. Seperti yang saya lakukan. Saya memanfaatkan ada media sosial. Di antara YouTube. Dari YouTube itu. Misalnya ada iklan. Berbayar. Alhamdulillah. Manfaatkan silakan. Diseriusin. Banyak kok gampang. Atau kamu jadi konten kreator. Bikin kreasi-kreasi konten yang bagus. Bisa bermanfaat untuk orang. Kemudian ada orang mau bayar. Silakan. Daripada YouTuber isinya ngeprank semua, mendingan juga yang positif. Nah itulah dari ayat ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah oleh kalian orang yang tidak meminta imbalan. Saya jadi ingat itu, Allah yarham. Mustafa Ali, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob. Mafhum mukhalafahnya berarti tidak boleh alias haram meminta imbalan untuk berdakwah. Kalau ada yang ngasih, ya terima, alhamdulillah. Bahkan saya juga mengingatkan, kita pun ikut tahlilan. Ya. Gimana mau menghadiahkan pahala kalau kita sendiri tidak ikhlas? Awas. Ini penting, ini penting. Wa fi riwayati Qatadah, dan dalam riwayat Imam Qatadah, ini masih menjelaskan tentang profilnya Habib An-Najjar. Kana Habibun fi gharin. Adalah ini Habib An-Najjar fi gharin. Ini sedang berada di gua. Ya. Gharin ya'budu rabbahu, yang mana ini Habib An-Najjar sedang beribadah di dalam gua itu. Rabbahu, kepada Rabbnya, kepada Allah Ta'ala. Falamma balagahu, maka ketika balagahu sampai kepada beliau, khobarur rusuli, kabar. Khobar itu jadi bahasa kita, kabar. Berita atau kabar utusan-utusan itu, atahum, tentang utusan yang diancam itu. Atahum, maka beliau mendatangi mereka, mendatangi penduduk Antiokhia. Fa'adhara dinahu. Lalu beliau, Habib An-Najjar yang tadinya bersembunyi, tidak ketahuan bahwa beliau sudah ikut dakwahnya utusan Nabi itu. Beliau menampakkan agamanya beliau. Wa qalal ayata, dan kemudian beliau mengucapkan ayat yang kutipannya tadi. Ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun.
Wa qala Qatadatun, dan berkata Imam Qatadah lama ketika, kata Imam Qatadah, intaha Habibun, ketika Habib, intaha itu telah sampai, secara bahasa intah itu selesai. Ketika intaha telah sampai, Habibun Habib An-Najjar ila rusuli, kepada para utusan itu, waqala, dan beliau berkata lahum kepada utusan, kepada utusan. Ini kata Qatadah dalam riwayat lain, ketika Habib An-Najjar datang kepada utusan dan juga ada penduduk kaum lain itu. Kata siapa? Habib An-Najjar, wa qala lahum, dan berkata ini Habib An-Najjar lahum kepada utusan-utusan itu, atas aluna, apakah kamu, hei para utusan, atas aluna, meminta, apakah kalian meminta, ala hadhi risalati, atas ini penyampaian risalah, ajron, halnya upah. Apakah kalian meminta upah? Qalu, mereka para utusan itu berkata, la, tidak, saya nggak minta. Kami nggak minta. Walakin, akan tetapi, naqulu, kami hanya mengatakan, ittabi'u, follow me, ikutilah kami. Faqala, lalu Habib berkata, ya qaumi, kepada kaumnya penduduk Antakia. Ya qaumi, awalnya ya qaumi, ittabi'ul mursalin, ikutilah oleh kalian para utusan, ittabi'u, ikutilah oleh kalian, man, kepada orang, la yas'alukum, yang tidak meminta, kum, kepada kalian, ajran, upah atau imbalan, wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala, wa yad'unakum, dan mereka mengajak kalian, hei penduduk Antakia, ilal huda, kepada petunjuk, wa ila, dan kepada tariqin mustaqimin, jalan yang lurus. Jadi siratul mustaqim itu agama Islam. Falamma, maka ketika sami'a qaumuhu, mendengar itu kaumnya, ketika kaumnya mendengar dzalika, terhadap ucapannya siapa? Habib An-Najjar yang mengajak tadi, qalu, mereka penduduk Antakia berkata lahu kepada Habib An-Najjar, anta kunta mukhalifan, anta, kamu, kunta, kamu telah menjadi mukhalifan, penentang. Khalafa artinya Pak, berbeda, ya kan? Kamu telah menjadi orang yang beda, maksudnya penentang. Lidinina, terhadap agama kami, agama keyakinannya orang-orang Antakia. Wa mutabi'an, dan kamu sebagai pengikut, lidini, terhadap agama haula'ir rusul, itu para utusan. Kamu ternyata telah menjadi penentang agama kami, dan kamu sudah menjadi pengikut agama para utusan itu. Faqala Habibun An-Najjaru, maka berkata ini Habib An-Najjar, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma, dan tidaklah, li, awalnya begitu, karena diwasalkan, wa ma liyala, dan tidaklah, la, aku, la a'budu, ya, la a'budu, yang mana tidak aku menyembah, alladzi, zat yang fataroni, yang menyembahku, yang menciptakanku. Maksudnya begini, wa ma liyala, mengapa aku, la a'budu, tidak menyembah Allah atau Tuhan, zat, alladzi, yang fataroni, telah menciptakanku. Ini logikanya begini, mengapa aku tidak menyembah, beribadah kepada zat yang telah menciptakanku, kata Habib An-Najjar, memberikan logika begitu. Bi ayyi sababin, jadi kata tanya, yakni dengan sebab apa, bi ayyi, dengan apa, sababin, sebab, la a'budu, aku tidak boleh menyembah, khaliqi, pencipta diriku. Sebab apa coba aku tidak boleh menyembah pencipta? Wa ilaihi turja'una, dan hanya kepada Allah saja
turja'una, kamu semua akan dikembalikan. Ayat turaduna, yakni kalian dikembalikan indal ba'ti saat bangkit. Fayujazikum bi'a'malikum, dan Allah maka atau lalu Allah akan membalas kum kalian bi'a'malikum dengan segala perbuatan kalian. Kila asnafal fitrata ila nafsi. Kila dikatakan oleh satu pendapat, asnafal fitrata. Asnafal fitrata. Kalimat fitrah. Fitrah itu penciptaan. Fatroni tadi. Ila nafsihi disifatkan kepada diri Habib. Jadi tentang yang telah menciptakan ku-nya ini kepada penciptanya Habib an-Najjar. Warruju'a, sedangkan kalimat ruju' roji'un tadi ilaihim itu disandarkan kepada kaumnya. Fatoroni ni'nya kepada Habib an-Najjar, turja'un kaliannya adalah kalian penduduk Antokia atau yang kaumnya itu. Li'annal fitrata, karena sesungguhnya fitrah penciptaan itu adalah asarun ni'mati, jejak satu kenikmatan. Wa kanat alaihi, dan ada atasnya itu azharo, sangat jelas terlihat. Wa firruju, ya kalau pencipta kan jelas. Bungkelekna ayat, ya saya tuh diciptakan. Saya kan ciptaan, ada yang menciptakan, kita yang menciptakan, yaitu Allah. Wa firruju'i makna az-zajri, dan tentang ar-ruju', apa ruju'? Kembali. Makna zajri bisa berarti maknanya adalah az-zajri, penghalauan. Wa huwa kana al-yaqobihim, dan hal itu adalah sangat layak untuk mereka. Mereka itu dihalau dari rahmat Allah. Wakila, dan dikatakan oleh satu pendapat, innahu lamma qala, innahu sesungguhnya lama ketika qala Habib berkata, ittabi'ul mursalin, ikutilah oleh kalian al mursalin, para utusan itu, akhadhu, mereka menangkap Habib. Akhadha kan artinya mengambil. Ya, tapi di sini artinya apa? Mereka menangkap si penduduk itu, kaum Antokia itu menangkap Habib an-Najjar. Warofa'uhu, secara bahasa rofa itu apa? Ngangkat, meninggikan maksudnya. Dan mereka melaporkan Habib an-Najjar ilal maliki, kepada Raja Antokia. Siapa namanya? Aftoikhis. Faqala, lantas raja itu berkata lahu kepada Habib an-Najjar, ya, faqala lahul maliku, maka berkata lahu kepada Habib an-Najjar al maliku, sopo, siapa? Raja Aftoikhis. Akunta, kata raja kepada Habib an-Najjar, akunta, apakah anda telah menjadi tabi'an, pengikut, lahum mereka itu para utusan itu. Faqala Habibun, maka berkata ini Habib an-Najjar, wa ma liyala, dan tidaklah, wa ma liyala biar enaknya artinya, wa ma liyala, kenapa aku la a'budu, tidak boleh menyembah, alladzi dzat fataroni, yang telah menciptakanku, wa ilaihi turja'un, padahal hanya kepada Allah saja, hanya kepadanya saja kalian akan kembali. Tsumma qala Habibun, wallahu alam bissawab. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa a'tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak kajian ini melalui live streaming akun Instagram dan Facebook, juga nanti secara selanjutnya diupload di YouTube. Semoga manfaat dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.